Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Kakak Catherine dan juga Kak Desta dalam acara ibadah sekolah minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Pagi hari ini kita mau memulai acara ibadah kita. Sebelumnya kalau mau ibadah itu harus siap-siap dulu kan Kak ya? Iya dong. Walaupun online harus sudah Mandi. harus sudah mandi, harus sudah berpakaian rapi, harus sudah wangi, dan terlebih lagi sudah sarapan. Biar apa Kak kalau udah sarapan? Semangat. Biar semangat buat apa? Memuji Tuhan dong Memuji kakak. Tuhan, iya benar banget. Walaupun cuma di rumah aja, kita harus semangat memuji Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum memulai acara ibadah kita kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk mengangkat pujian lagu Bergirang ya Kak. Iya. Lagu apa Kak? Dari Terbit Matahari. Dari Terbit Matahari, iya. Gak pakai gerakan, pakai tepuk tangan aja ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik ya, kita tadi sudah memberikan persembahan tadi untuk kemuliaan Tuhan. Nah sekarang adik-adik saatnya kita mau masuk ibadah. Jadi adik-adik siap-siap, lipat tangannya, tutup matanya. Kita ucapkan doa pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Ya adik-adik yang di rumah semuanya ya boleh tertib ya. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan di dalamnya. Dan nanti yang memimpin ibadah kita yaitu saudara kita Kakak Catherine. Kita naikkan lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa Engkau baik. Selalu baik kepada
semuanya berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga Engkau telah memberkati kami Bapa, sehingga Engkau juga telah memberikan kesempatan kepada kami Bapa untuk datang memuji muliakan nama-Mu, walaupun dalam keadaan situasi yang seperti ini Tuhan, adik-adik kami yang kami masih beribadah online Tuhan Yesus di rumah, kami tetap bersukacita ya Bapa, oleh karena Engkau Allah yang selalu memelihara kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau pimpin acara ibadah kami ini Tuhan Yesus dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Dan juga Engkau berkati saya sebagai pemimpin pujian dan juga Kak Desta. Dan juga berkati juga Bang Franky yang memainkan gitar, Engkau urapi kami Bapa, sehingga kami Tuhan Yesus dapat melayani Engkau lebih sungguh lagi, supaya semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga buat adik-adik kami di rumah Bapa, yang sedang beribadah online bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, Engkau urapi mereka Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Bapa, berikan kepada mereka kesungguhan hati kepada mereka Tuhan, supaya mereka bersungguh-sungguh memuji muliakan nama-Mu, buatkan mereka untuk takut gentar kepadamu Bapa, sehingga mereka tidak bermain-main dalam beribadah kepadamu. Dan juga nanti kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus yang akan disampaikan oleh Kakak Tiarma Purba, Engkau urapi kakak kami Bapa dalam penyampaian firman-Mu, dan kami juga anak-anak-Mu yang di rumah dan juga anak-anak-Mu yang di rumah Tuhan, dalam mendengarkan firman-Mu Engkau berapi kami Bapa, sehingga benar-benar firman-Mu Tuhan Yesus dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu, Kau yang memimpin, menyertai dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapa. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Masih semangat gak adik-adik yang di rumah? Semangat dong kakak. Semangat gak? Semangat lah. Sekali lagi ya, puji Tuhan. Haleluya. Nah kakak sedih gak sih sekarang ibadah kita harus online? Sedihlah. Kenapa kak sedih? Ya karena kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita yang lain. Tapi kak, sedihnya itu gak boleh lama-lama kak. Ya kita doakan bersama-sama. Iya, kita harus selalu gembira ya kak ya. Ya benar itu. Seperti kata pujian yang akan kita naikkan nanti, saya bergirang, mengapa kau bergirang? Nah nanti kita nyanyinya bareng-bareng dulu ya kak. Ya. Habis itu nanti saut-sautan, aku dulu baru kakak, habis itu nanti gantian kakak dulu baru aku. Ya. Nah nanti buat adik-adik yang di rumah, ikutan saut-sautan juga ya. Kalau sekolah minggunya bareng sama mama papa atau abang sama adeknya atau sama kakaknya, ikutan memuji Tuhan juga ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, akan pada saya, karena saya anak Tuhan. Bergirang, ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dalam cintanya Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Dulu, saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Bergirang, ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dalam cintanya Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Kakak Desta, Saya bergirang. mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Bergirang, ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dalam cintanya Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi kayak kata pujian kita, saya bergirang harus setiap harus setiap hari. Ya Kita, betul kakak. adik-adik masih semangat kan? Semangat lah. Biar kita nambah semangat lagi, semuanya kakak undang buat bangkit berdiri ya. Kita mau angkat pujian lagu pakai gerakan dulu deh, biar badan kita nggak lemes lah. Lemes. Lemes-lemes. Lagu apa Kak Des? Lagunya Jangan lemes-lemes teman-teman.
Cintanya Cintanya Yesus. Cintanya Yesus, manis dan indah cintanya Yesus, manis dan indah cintanya Yesus, manis dan indah. Oh oh, cinta Allah tinggi dari gunung dalam, dari lautan luas, dari samudra. Oh oh, cinta Allah, ku bersuka di dalam Tuhan, sebab cintanya lebih dari anggur. Menari gembira, melompat bersama, ku bersuka di dalam Yesus Tuhan. Yesus Tuhan di hatiku, Yesus Tuhan di hatimu. Hey hey, Yesus Tuhan di hati kita. Raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja, segala raja, raja segala raja. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masih bangkit berdiri ya adik-adik. Kita mau angkat lagu pujian pakai gerakan lagi deh, biar lebih bersuka cita. Kita Iya. angkat pujian lagu Haguna Wakata Sa Jesu. Nanti disambung bahasa Indonesianya. Kanan dulu ya. Haguna Wakata Sa Yesus, Haguna Wakata Sa Yesus, Haguna Wakata Sa Yesus, Haguna Wakata, Haguna Wakata Sa Yesus, Haguna Wakata Sa Yesus, Haguna Wakata Sa Yesus, Haguna manja-manja, kwese-kwese, na tanderera, kwese-kwese, na swaga-swaga, kwese-kwese, hagu, tak ada yang seperti Yesus, tak ada yang sepertinya, tak ada yang seperti Yesus, tidak ada. Ku cari-cari, tidak ada. Ku berkeliling, tidak ada. Ku lihat lagi, tidak ada. Tidak ada. Puji Tuhan. Haleluya. Semuanya boleh duduk. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak Desta. Iya. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan yang dipersiapkan apa aja? Alkitabnya dong kakak. Habis itu apa lagi Kak? Hati kita harus disiapkan. Ya semuanya disiapkan ya dek ya. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, jadi adik-adik gak boleh ribut, harus benar-benar fokus mendengarkan firman Tuhan. Iya, Gak ada yang benar. bermain-main. Ya kakak Catherine ya? Ya nggak ada yang lagi tidur-tiduran lagi. Iya, nggak boleh Pokoknya harus serius lah bermalas-malasan. walaupun cuma di rumah aja. Iya betul itu kakak. Kita mau angkat lagu pujian Maria dan Marta. Nanti kita undang kakak kita, kakak Tiarma Purba untuk menyampaikan firman Tuhan. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Ketika Yesus datang bertamu ke rumah mereka, Maria duduk di kaki Yesus.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, buat adik-adik yang ada di rumah semua, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa, nanti kakak yang pimpin. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan boleh beribadah meskipun kami beribadah secara online Tuhan. Kami tetap bersyukur di dalamnya. Dan pada saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi saya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, ajari saya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut lidah saya, itu semua oleh karena kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan semua adik-adik yang mengikuti ibadah ini Tuhan di rumah mereka masing-masing boleh bersungguh-sungguh Bapa, dan jangan ada yang bermain-main, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan saat daripada pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi penerang di dalam perjalanan kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kembali lagi kita bertemu. Adik-adik yang ada di rumah pada pagi hari ini, kita boleh kembali bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita. Walaupun kita beribadah secara online, tapi kakak harapkan semua adik-adik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada, boleh mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat ini kakak akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, hari Minggu kemarin pada ikut ibadah sekolah minggu online enggak? Yang ada di rumah? Ikut. Berarti kalau ikut, tahu dong ayat hafalan minggu kemarin dari mana? Silakan yang tahu jawab ya. Mama papanya supaya coba dengar dari anak-anaknya. Ada yang tahu nggak kira-kira ayat hafalan minggu kemarin dari mana terambil? Ada yang tahu? Iya, dari Ibrani 13 ayat 8. Bunyinya apa? Yesus Kristus tetap sama, baik hari ini, kemarin, dan sampai selamanya. Ya, kita ulangi lagi, Ibrani 13 ayat 8, bunyinya, Yesus Kristus tetap sama, baik hari ini, kemarin, dan sampai selamanya. Puji Tuhan. Baik, hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 16 ayat 10. Ya. Adik-adik sudah mendapatkan semua yang ada di rumah? Baik, kalau sudah mendapatkan, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, ya hari ini kakak akan bercerita dari cerita firman Tuhan. Kakak akan mengupas tentang dua tokoh dari Alkitab yang hidupnya sedari kecil dia sudah setia kepada Tuhan ya. Kita akan pertama-tama membahas tentang Yusuf. Tentang Yusuf ya. Itu kita bisa baca dari Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23 ya. Di situ kita akan bisa baca bersama, kita bisa baca ya. Nanti adik-adik baca di rumah aja ya. Nah, nanti biar tahu. Mungkin sebagian besar sudah tahu cerita tentang Yusuf. Kakak yakin pasti sudah tahu cerita tentang Yusuf ya. Nah, Yusuf ini anak dari siapa? Ada yang tahu? Siapa orang tua Yusuf? Yakub. Dan siapa? Dan Ribka. Iya, Yusuf ini anak dari Yakub dan Ribka ya. Nah, dia ini adalah seorang anak yang walaupun abang-abangnya banyak, tapi dia adalah seorang anak yang sangat rajin ya.
Dia sangat rajin sehingga dia disayangi oleh orang tuanya. Walaupun dia anak bungsu sebenarnya bukan bungsu sekali ya. Sebenarnya masih punya adik, yaitu namanya Benyamin ya. Jadi Yusuf ini adalah anak yang sangat dikasihi oleh orang tuanya ya. Jadi Yusuf ini walaupun dia masih kecil, tapi dia tetap mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ayahnya ya. Waktu itu Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub dan Ribka ya. Makanya abang-abangnya menjadi iri hati kepada Yusuf karena perhatiannya, dan juga si Yusuf sering diberi mimpi oleh Tuhan ya. Dia sering diberi mimpi oleh Tuhan yang menyatakan bahwa di kemudian hari dia akan menjadi orang yang besar. Makanya orang abang-abangnya jadi benci ya kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf dijual kepada orang Mesir, dan dia akhirnya bekerja di rumah Potifar ya. Ini gambarnya Yusuf di rumah Potifar. Potifar itu orang Mesir yang kaya ya. Di situ Yusuf tetap mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati, walaupun pekerjaan-pekerjaan kasar mungkin ya Dek ya, membantu di ladang ataupun membantu di rumah, tapi Yusuf tetap dengan sepenuh hati dan dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia dalam keadaan seperti itu terus ya. Jadi Yusuf di rumah Potifar selama beberapa waktu, dan akhirnya dia dipercaya oleh Potifar untuk boleh mengepalai seluruh urusan rumah tangga di rumah Potifar ya. Dan akhirnya rumah tangga Potifar diberkati oleh Tuhan. Tapi iblis tidak tinggal diam ya. Walaupun Yusuf sudah baik, sudah bekerja dengan benar, tetap saja iblis itu berusaha untuk menjatuhkan Yusuf ya. Karena di situ istrinya yang Potifar ingin berbuat jahat kepada Yusuf, tapi Yusuf tidak mau ya. Dia tetap ingat perintah Tuhan bahwa orang yang melakukan kejahatan itu pasti akan dihukum, cepat atau lambat pasti akan menerima hukuman. Yusuf akhirnya tidak mau ya, tidak mau menuruti godaan daripada istri Potifar. Akhirnya dia dimasukkan ke penjara ya. Di penjara dia tetap dalam penyertaan Tuhan, dia tetap dalam perlindungan Tuhan. Akhirnya di penjara itulah yang mengantarkan dia untuk boleh bertemu dengan Raja Firaun. Karena apa? Karena Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada juru minuman dan juru roti Firaun ya. Dan akhirnya waktu itu Firaun mempunyai mimpi yang sangat menggelisahkan hatinya, sehingga tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun, hanya Yusuf ya. Lewat juru minumannya berkata, Tuan, saya ingat waktu di penjara saya mempunyai teman yang bisa mengartikan mimpi. Akhirnya Raja Firaun bilang, ya bawa dia ke sini. Akhirnya Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada Raja Firaun, dan Yusuf diangkat menjadi orang kedua di negeri Mesir oleh Firaun ya. Itu semua karena pertolongan Tuhan, karena Yusuf tetap setia walaupun dalam keadaan apapun dia tetap setia kepada Tuhan. Dan cerita yang kedua kakak ambil dari tentang Raja Daud ya. Kita bisa baca kisahnya dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13 ya. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud ini sedari kecil pekerjaannya apa? Ada yang tahu nggak adik-adik pekerjaan Daud? Oh, menggembalakan kambing domba. Iya benar ya. Dia menggembalakan kambing domba ya. Dia ini adalah bungsu ya. Bungsu dari 7 atau 8 bersaudara ya kira-kira. 8 bersaudara ya. Walaupun dia bungsu, dia tetap bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan oleh orang tuanya, yaitu Isai ya. Sementara abang-abangnya yang lain mungkin tidak peduli dengan pekerjaan penggembalaan domba, tapi Daud yang selalu mengerjakan
pekerjaan penggembalaan domba di padang ya. Dia selalu setia untuk boleh mengerjakannya. Dan juga sambil mengembalakan domba dia selalu membawa kecapi. Kecapi itu apa sih? Kecapi itu sama kayak mungkin sekarang namanya gitar ya. Gitar. Jadi dia sambil memuji Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan di padang belantara ya, dia padang rumput, dia memuji-muji Tuhan, dia menaikkan pujian kepada Tuhan sehingga dia selalu beroleh sukacita ya. Jadi Raja si Daud ini sedari kecil dia sudah bertanggung jawab dengan pekerjaannya, dia sudah tetap rajin beribadah kepada Tuhan, dia selalu senang memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Akhirnya Daud, mungkin adik-adik banyak yang tahu ceritanya bagaimana dia akhirnya bisa diangkat menjadi raja. Sebelumnya dia menantang siapa? Goliat ya. Dari peristiwa itu akhirnya Tuhan membawa dia dan mengurapi dia menjadi raja. Walaupun melewati berbagai kesusahan, kesulitan, tapi Tuhan membawa dia dan mempercayakan dia perkara yang besar ya, yaitu memerintah kerajaan Israel ya. Jadi dari kedua cerita dari dua tokoh Alkitab ini, kakak mau mengajak adik-adik semua ya. Mungkin anak-anak sekolah minggu yang ada saat ini yang masih kecil-kecil ya, kalian akan menjadi generasi penerus ya. Kalian akan menjadi generasi penerus. Mungkin di antara anak-anak sekolah minggu ada yang akan menjadi hamba Tuhan ya. Seperti Bapak Pendeta kita. Coba ditampilkan Kak gambarnya Kak. Iya, mungkin dari adik-adik semua nanti dari anak-anak sekolah minggu ada yang akan Tuhan angkat menjadi hamba Tuhan. Ataupun yang akan menjadi direktur ada ya, mungkin akan ada yang menjadi direktur, atau yang akan menjadi dokter ya, atau yang akan menjadi dosen ya, ataupun yang akan menjadi pilot ya. Jadi adik-adik semua anak-anak sekolah minggu, apapun yang menjadi cita-cita kalian itu semua bisa terwujud asal ya dari kecil adik-adik harus setia kepada Tuhan ya. Perkara-perkara kecil itu contohnya misalnya gini, di rumah ya, adik-adik harus senang membantu orang tua ya, membantu orang tua. Misalnya nih di sini kan ada adik Meme nih yang ikut sama adik Michelle ya. Misalnya nih Meme tolong dong bantu mama cuci piring. Kalau enggak Michelle bantuin mama dong, itu loh ngerapiin tempat tidurnya. Jadi kalau disuruh oleh mama ataupun papanya harus dengan senang hati mengerjakan. Jangan menggerutu ya. Mama ini nyuruh terus loh, aku terus loh yang ngerjain mah. Masa abang gak pernah ngerjain ya. Gak boleh seperti itu ya. Harus setia ya. Walaupun perkara kecil, perkara yang sangat sederhana ya, membantu orang tua ya. Jadi orang tua di rumah juga nanti gak sia-sia ya. Kalian rajin ibadah ya. Kalian sekarang ini loh nggak susah disuruh ya, bisa bantu mama, bisa bantu papanya. Mama sama papa senang loh ngelihat kalian seperti ini menjadi anak-anak yang baik ya. Dan juga kita juga selain membantu orang tua, contohnya perkara-perkara kecil gini, misalnya nemu uang nih ya, misalnya nemu uang di kamar pas masuk ke kamar mamanya, ada uang 50.000, lumayan nih kalau gua kantongin ya, beli es krim ataupun beli yang lain. Tapi boleh nggak seperti itu? Tidak boleh ya. Jadi Tuhan tetap melihat ya, walaupun kita nemu uang, apalagi uangnya kita bukan uang kita harus bertanya kepada mama ataupun kepada papanya, ini uang siapa ya ma? Tadi aku nemu loh di kamar ya. Jadi harus diberikan. Kalau misalnya di sekolah nih, di sekolah juga nanti kan kita pasti kembali ke sekolah toh, nggak mungkin selamanya di rumah ya. Jadi nanti kalau udah sekolah lagi seperti biasa, misalnya nih di sekolah nemu pena ataupun nemu kotak pensil yang bagus. Bagus banget ya kotak pensilnya, aku belum punya loh kayak gini. Tapi nggak boleh seperti itu ya, tetap harus
kan kepada guru ya. Juga jadi kalau misalnya ditanya sama orang tuanya tentang sesuatu, misalnya pecah piring ya di rumah. Pecah piring di rumah, terus kalian aduh kayak mana ini ya? Nanti mama sama papa pasti marah nih sama aku nih. Terus akhirnya kalian sumputin nih bekas pecahannya. Tapi tiba-tiba mama sama mamanya lihat, suatu saat mamanya lihat, ini siapa nih yang mecahin piring ini? Kalian jawabnya jujur atau enggak? Harus jujur aja ya. Paling dimarahin sebentar ya. Jadi anak-anak sekolah minggu harus bisa dipercaya walaupun dalam hal-hal yang kecil ya nak ya. Sehingga Tuhan senang melihat anak-anak sekolah minggu bertumbuh menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Selain membantu orang tua, kita juga harus tetap setia berdoa ya. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Kakak pernah menyampaikan firman Tuhan. Waktu itu kakak tekankan supaya rajin berdoa ya. Jadi anak-anak sekolah minggu tetap harus rajin berdoa ya. Tetap ingat kepada Tuhan walaupun kita sekarang beribadahnya tidak bisa bersama-sama ya di gereja. Tapi kita beribadah secara online ya. Walaupun di rumah, misalnya kita ada ibadah nanti malam nih, setiap Selasa malam, setiap Kamis malam, setiap Sabtu malam, setiap Minggu pagi ya, tetap ikut ibadahnya ya, walaupun di rumah tetap sungguh-sungguh mengikuti ibadah ya, walaupun kalian masih kecil, justru dari kecil Tuhan melihat siapakah anak-anak sekolah minggu yang benar-benar takut kepada Tuhan ya. Jadi jangan lupa berdoa. Apalagi kan sekarang musim penyakit corona ya. Kita harus tetap tambah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang melindungi semua anak-anak sekolah minggu. Selain rajin berdoa, kita juga harus rajin membaca firman Tuhan. Kan ada pujian kita. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Jadi jangan cuma dinyanyikan ya. Jadi kita juga anak-anak sekolah minggu harus rajin membaca firman Tuhan ya. Kita baca walaupun kita nggak banyak-banyak, misalnya satu hari satu pasal ya. Satu hari satu pasal mulai daripada perjanjian baru. Kakak yakin, cobalah buktikan, kalau kita rajin membaca firman Tuhan, pasti Tuhan akan menambahkan hikmat pengetahuan sehingga kita menjadi anak-anak sekolah minggu, menjadi anak-anak yang pintar, yang berhasil, yang ranking di sekolahnya ya. Jadi anak-anak sekolah minggu harus rajin baca firman Tuhan ya. Jadi demikianlah firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, supaya Tuhan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar ya. Demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Kita semuanya berdiri. Adik-adik yang ada di rumah juga kakak undang untuk boleh berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Nanti kita angkat pujian buat Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya.
ulangi lagi sekali lagi pujian ini sambil kita angkat tangan semuanya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu yang kami rasakan pada hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami, walaupun secara online ya Tuhan, kami percaya dan kami boleh rasakan Tuhan pertolongan-Mu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat daripada sore pagi hari ini Tuhan, biarlah itu boleh kami kerjakan di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, dalam perkara-perkara yang sederhana, sehingga nanti akan mempercayakan kepada kami perkara-perkara yang besar yang boleh Tuhan lihat kami boleh dipercaya di dalamnya. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak sekolah minggu dan semua orang tua sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu saat daripada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Tutup bungkus dan balut kami semuanya Tuhan di dalam darah-Mu. Biarlah perlindungan dan pemeliharaan-Mu Tuhan tetap Kau kerjakan di dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang terjadi Tuhan di tengah-tengah kami ataupun di sekeliling kami, kami percaya kami boleh terluput di dalam semuanya itu, dan kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus buat negara kami, buat provinsi kami Tuhan, Bandar Lampung dan provinsi kami Lampung dan seluruh negara, seluruh wilayah yang ada di negara Republik Indonesia ini Tuhan, supaya segera Bapa pandemi corona Tuhan yang masih merajalela pada saat ini, supaya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang memberikan jalan keluar Bapa, sehingga kami boleh Tuhan Yesus kembali beribadah dan pandemi corona ini boleh segera berakhir. Dan biarlah Tuhan Kau yang tetap memberkati negara kami, sehingga negara kami boleh tetap dalam perlindungan-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan diri kami ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan semua anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan kembali boleh beribadah bersama-sama Tuhan seperti sedia kala Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, diagungkanlah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk doa kita yang terakhir. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.